guys, di sini saya akan menjelaskan tentang teori struktural fungsional. Yang pertama di sini ada prinsip utama teori struktural fungsional. Jadi di sini ada masyarakat sebagai sistem. Masyarakat dipandang sebagai sistem yang terdiri dari berbagai bagian atau struktur sosial seperti keluarga, pendidikan, agama, ekonomi, dan politik. Yang kedua di sini ada setiap struktur memiliki fungsi. Setiap bagian dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu yang berkontribusi terhadap stabilitas sosial. Misalnya, sekolah berfungsi untuk mendidik generasi muda, sedangkan keluarga berfungsi untuk memberikan dukungan emosional dan ekonomi. Yang ketiga, di sini ada stabilitas dan keseimbangan. Masyarakat dianggap stabil ketika semua elemen berfungsi dengan baik dan seimbang. Jika ada gangguan dalam satu elemen lain akan menyesuaikan untuk menjaga keseimbangan. Yang keempat, yaitu integrasi sosial. Agar masyarakat tetap harmonis, diperlukan nilai dan norma yang diinternalisasi oleh individu sehingga mereka bisa berperan sesuai dengan harapan sosial. Kemudian di sini ada tokoh penting dalam teori struktural fungsional. Yang pertama itu Emil Durkheim. Konsep solidaritas sosial, solidaritas mekanik dan organik. Yang pertama adalah solidaritas mekanik. Ketentuan masyarakat berdasarkan kesamaan nilai dan kepercayaan, misalnya pada masyarakat tradisional. Kemudian yang kedua di sini ada solidaritas organik. Ketergantungan antar individu dalam masyarakat dominan karena pembagian kerja yang kompleks, menjelaskan pentingnya norma dan institusi dalam mengatur kehidupan sosial. Kemudian di sini ada menurut Talcott Parsons mengembangkan konsep agil sebagai 4 fungsi utama sistem sosial. Yang pertama, adaptasi. Kemampuan masyarakat yang menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemudian yang kedua ada goal attainment atau pencapaian tujuan. Kemampuan menetapkan dan mencapai tujuan kolektif. Yang ketiga ada integration atau integrasi. Mekanisme menjaga kohesi sosial dan mengatasi konflik. Yang keempat ada retensi atau pemeliharaan pola, pelestarian nilai dan norma melalui sosialisasi dan budaya. Yang ketiga menurut Robert Camerton mengembangkan konsep fungsi manifest atau fungsi yang disadari dan diharapkan, dan fungsi laten, fungsi yang tidak disadari atau tidak direncanakan. Kemudian menjelaskan adanya disfungsi sosial, yaitu ketika suatu elemen dalam masyarakat menyebabkan ketidakseimbangan atau masalah sosial. Yang terakhir adalah kritik terhadap teori struktural fungsional. Di sini pertama, mengabaikan konflik sosial, tidak menjelaskan kepentingan sosial dan eksploitasi. Yang kedua, cenderung konservatif atau lebih fokus pada stabilitas dan mendukung status. Kemudian di sini yang terakhir ada kritik-kritik terhadap teori struktural fungsional. Yang pertama di sini ada mengabaikan konflik sosial atau tidak menjelaskan ketimpangan sosial dan eksploitasi. Kemudian yang kedua, cenderung konservatif atau lebih fokus pada stabilitas dan mendukung status quo. Yang ketiga, kurang fleksibel